atas rahmat dan nikmat-Nya, baik nikmat itu diberikan kepada kita ketika kita ingat dan beribadah, atau nikmat itu diberikan oleh Allah ketika kita lupa atau mungkin dalam keadaan maksiat. Karena Dialah Allah yang Maha Rahman dan Dialah Allah yang Maha Rahim. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini disampaikan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Sa'rah Imam Abdurrahman At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Salam. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, abshus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa qumu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Yang artinya, hai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah bantuan, sambunglah tali silaturahim, dan bangunlah di pertengahan malam, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan dimudahkan masuk ke dalam surga Darussalam. Oleh para ulama hadis, hadis ini adalah termasuk hadis al-awwaliyah. Hadis awaliyah artinya hadis yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan kepada penduduk Madinah yang heterogen, sehingga Nabi mengatakan ayuhan nas, hai sekalian manusia, bukan ayuhal mu'minun, bukan ayuhal muslimun, bukan ayuhal ansar wal muhajirun, tetapi ayuhan nas, hai sekalian manusia. Kenapa? Karena pada tahun 13 dari kenabian, Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah diawali dengan Baitul Aqabah pertama, kedua dan ketiga, para muhajirin dan ansar berjanji kepada Nabi untuk melindungi Nabi, menyambut Nabi, dan membantu dakwah Nabi di kota Yathrib yang kemudian berubah nama menjadi kota Madinatul Munawwarah. Kata sahabat Anas bin Malik, kota Yathrib dulu sangat gelap. Terbukti gelapnya itu perang bertahun-tahun antara Khazraj dan Aus, antara kabilah-kabilah fanatik di antara mereka yang tinggal dari Bani Qailah yang ada di Yathrib. Rasulullah SAW begitu datang ke Madinah, Madinah itu terang benderang dan berbinar, dan sejak itulah terhentinya perang antara kaum Aus dan kaum Khazraj, sehingga disebut dengan kota Al-Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang. Madinah diambil dari kata At-Tamaddun yang artinya berbudaya, yang artinya berperadaban, sehingga Al-Mutamaddin artinya orang yang berbudaya, atau sering juga disebut dengan Al-Madani, yaitu kontrol sosial politik di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah SAW mengatakan ayuhan nas, hai sekalian manusia, karena di Madinah berbagai macam kelompok, heterogenitas agama, budaya, suku yang ada di Madinah. Mau cari Islam ada, mau cari Nasrani ada, mau cari Majusi ada, mau cari Zoroaster ada, mau cari Yahudi ada. Semua lengkap di Madinah. Suku-suku yang ada di Madinah juga begitu banyak, sehingga Nabi menyampaikan ayuhan nas, hai sekalian manusia. Nabi menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan dan pesan-pesan keislaman. Pesan kemanusiaan yang dijamu, diramu menjadi pesan keagamaan. Kebiasaan dan tradisi-tradisi jahiliyah dirubah oleh Nabi menjadi tradisi Islamiyah. Pemikiran-pemikiran fanatisme kesukuan dirubah menjadi fanatisme keagamaan. Ayuhan nas, abshus salam. Hai semua manusia, apapun agama anda, apapun agama, kepercayaan, keyakinan, suku, bangsa,
Absyus salam, tebarkanlah ketenangan, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Ini dalam makna arti yang pertama dari redaksi assalam, yang kemudian kita kerucutkan menjadi redaksi keislaman, yaitu ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun pesan kemanusiaan dari absyus salam adalah tebarkan kedamaian, tebarkan kesejukan. Hal ini, penafsiran ini diperkuat dengan adanya Piagam Madinah yang berisi sekitar 24 kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan kelompok-kelompok beragama di Madinah. Di antaranya saling tolong menolong, bahu membahu, menjaga persatuan, saling menghormati satu sama lain, apapun perbedaannya. Dan hal itu terbukti secara sosial bahwa di Madinah itu ada pasar yang tidak hanya dipergunakan oleh umat Islam. Pasar Madinah itu menurut keterangan Profesor Dr. Sayyid Yasin Al-Khayyari dalam kitabnya Atharul Madinah Qadiman wa Haditha, bahwa posisi pasar Madinah itu ada di sebelah barat Masjid Nabawi yang sekarang dibangun, kalau saya tidak khilaf, Al-Madhab Darussalam, yaitu Museum Darussalam Kota Madinah. Di sanalah dulu pasar Madinah memanjang, tempat bertransaksinya baik Ansar atau Muhajirin, baik Khazraj ataupun Aus, baik Muslim ataupun non-Muslim, baik yang Majusi atau yang Yahudi atau yang Nasrani. Di sanalah kemudian bertransaksinya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Madinah dihuni oleh berbagai macam agama dan keyakinan dan suku. Tetapi ada al-ahd, ada kesepakatan sosial antara kaum muslimin dengan non-muslimin, antara Aus, Khazraj dengan suku-suku lain yang ada di Madinah. Tidak ada perseteruan, tidak ada pertengkaran, perselisihan dari kubu-kubu yang berbeda di kota Madinah. Ini menunjukkan penafsiran as-salam bermakna damai, tentram, sejuk secara kontrol sosial bisa memperkuat tafsir ayuhal nas absyus salam. Hai sekalian manusia, tebarkan salam. Dan melihat perspektif kebangsaan saat ini, tentu penafsiran ini menjadi sebuah keniscayaan, karena di NKRI ini kita membangunnya bersama-sama. Yang membangun NKRI ini bukan hanya umat Islam, tetapi juga ada saudara kita yang non-muslim ikut berjuang, ikut bersatu. Bahkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan kata kami putra dan putri mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Tidak ada mengaku beragama satu agama Islam, agama satu agama selain Islam misalnya, tidak ada. Sehingga tanah air, kebangsaan dan bahasa itu menjadi pemersatu kita. Dalam konteks kebangsaan, maka makna assalam ketika kita lebarkan bermakna perdamaian. Saya sendiri tinggal di Pelulan, Niki Kuripan. Di belakang rumah saya itu orang Hindu, tetapi kita saling menghormati satu sama lain. Bahkan di Kuripan di beberapa titik itu komunitas Hindu sangat besar. Begitu juga di kota Mataram ini. Nah, sehingga dalam konteks kebangsaan, tafsir ini menjadi memperkuat posisi makna salam, artinya perdamaian. Sehingga dalam konteks fikih pun, negara yang sudah aman, negara yang sudah damai, yang sudah bisa menerima suaka politik dari non-muslim, itu disebut dengan negara Darussalam. Sehingga beberapa kesultanan di Indonesia atau di Asia ini menyebut kesultanannya dengan nama Kesultanan Darussalam. Brunei Darussalam contohnya. Kemudian kalau saya tidak khilaf dulu masih kerajaan di Aceh, Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam. Sekarang pun Aceh, kalau saya tidak khilaf sama Aceh Darussalam. Karena memang sejarahnya dulu kesultanan itu menerima suaka-suaka politik dari non-muslim yang mungkin terganggu di tempat-tempat mereka. Ini yang pertama. Yang kedua,
Assalam kalau kita kerucutkan dalam makna pesan keagamaan khususnya Islam, maka dia bermakna Assalamualaikum. Kenapa? Bermakna identitas. Kalau tadi bermakna universal kebangsaan, kalau sekarang kemudian diperciut lagi dengan menjadi makna pesan keislaman, yaitu Absus salam bermakna, hai sekalian orang muslim, tebarkanlah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dalam salam ini terdapat 3 doa. Yang pertama, assalam, artinya keselamatan. Agama yang kita anut namanya Islam, penganutnya namanya Muslim. Nanti masuk surga Darussalam, amin ya rabbal alamin. Assalam, siapa yang tidak butuh keselamatan? Kita semua membutuhkan keselamatan. Bahkan ada doa dalam Al-Quran disebut dengan doa sapu jagat, doa keselamatan. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhi, hindari, lindungi kami dari siksa api neraka. Ini adalah doa assalam, doa keselamatan. Sehingga assalamualaikum berbeda dengan good morning. Assalamualaikum berbeda dengan good afternoon. Berbeda dengan good night. Berbeda dengan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat pagi, paginya selamat, siangnya stroke. Selamat sore, sorenya selamat, malamnya stres. Assalamualaikum, selamat dunia akhirat, selamat jasmani rohani, selamat lahir batin, yang selamat saya dan Anda. Bahkan di dalam konteks fikih, para fuqaha mengatakan ketika kita mengakhiri salat dengan Assalamualaikum, itu kita disunatkan meniatkannya untuk semua umat Islam yang ada di sebelah kanan kita mendapatkan keselamatan. Assalamualaikum juga demikian, sebelah kiri kita. Sehingga sunat salam ini karena doa disunatkan dimanapun tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Ketemu di pasar, Assalamualaikum. Di kantor, Assalamualaikum. Di jalan, Assalamualaikum. Di rumah, Assalamualaikum. Di mana-mana, Assalamualaikum. Kenapa? Karena kita butuh keselamatan. Kita butuh saling mendoakan satu sama lain. Mungkin karena kita lupa doa baca naik kendaraan, di tengah perjalanan kita bertemu dengan teman di traffic light, kita mengatakan Assalamualaikum. Kita mendapatkan bagian dari doa sesama. Sehingga kalau kita mengerucut pada akar doa Nabi, pernah suatu ketika sahabat Abi Dzar Al-Ghifari meriwayatkan suatu hadis. Suatu ketika saya berjalan bersama Rasulullah SAW mengelilingi kota Madinah. Suatu ketika Rasulullah SAW salat asar, kemudian sujudnya agak lama. Begitu selesai saya tidak tahan untuk tidak bertanya. Saya bertanya, ya Rasulullah, begitu sering saya mengikuti engkau, mengawal engkau salat, baru kali ini kok sujudnya lama sekali. Nabi menjawab, tadi waktu sujud malaikat Jibril turun. Hai Muhammad, pintu langit dibuka, silahkan berdoa, Allah akan terima. Kemudian saya perpanjang doa saya, kata Nabi. Apa doa itu? Saya minta, ya Allah, masukkan seluruh umatku ke dalam surga. Diterima oleh Allah sepertiganya. Saya falam azal astajid, saya minta lagi, ya Allah masukkan, diterima setengahnya. Nabi mengatakan, saya minta lagi, saya minta lagi, saya minta lagi, saya minta terus menerus. Mudah-mudahan kita semua hadir, termasuk dihadirkan oleh Nabi pada saat beliau sujud. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi mengatakan ummati, umatku, maka kita masuk dalam kata umatku. Itu menunjukkan doa selamat. Nah, di antara yang memperkuat pondasi doa tadi adalah kita menebarkan doa selamat sesama. Sehingga makin dikit dengan adanya teknologi seperti HP dan sebagainya, sering kadang-kadang kita melalaikan sunnah ini, sunnah salam. Ketika saling WA lupa mengawali dengan salam. Ketika telepon kadang-kadang lupa mengucapkan salam. Berkendaraan cukup dengan bel, tet 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 tet. Mana kita tahu apa itu salam atau lonceng atau bel? Karena ada lonceng, ada bel di rumah, lupa kita ucapkan salam. La tadkhulu buyutan
hatta tasta'nisu wa tusallimu 'alaiha. Jangan masuk ke rumah sebelum diizinkan masuk dan ucapkan salam. Kamu dengan tak layak mau diucap salam, maling namanya. Kan maling tidak ucap salam. Kenapa? Karena kita mencuri hak tuan rumah untuk mendapatkan doa dari kita. Nah, ini kalau kita kerucutkan makna salam dalam pesan keislaman, maka absyus salam artinya jadikanlah ciri assalamualaikum itu sebagai identitas. Maka identitas orang muslim itu adalah mengucapkan salam. Walaupun akhir-akhir ini dalam konteks bernegara, bersosial, bermasyarakat, itu kadang-kadang salam itu sudah tidak menjadi identitas pribadi muslim. Kenapa? Semua orang mengucapkan salam. Baik dia muslim, non muslim, assalamualaikum dengan sangat fasih. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Padahal non muslim. Bahkan makin niki, mohon maaf, Mami. Di koran kita baca yang meninggal dunia non muslim agama Konghucu ditulis almarhum. Almarhum sudah ditulis. Ya. Ada sahabat saya dah dapat berita dituliskan, teman saya orang Hindu, dia memberitakan bahwa ada sahabat saya meninggal dunia, almarhum Wayan siapa namanya saya lupa itu, almarhum. Ngone-ngone pada anda niki Al-Mukarram jarin lemak. Yang saya hormati Al-Mukarram pendeta niki Mukarram pada dijaring ya Mukarram. Nah, jadi niki sudah mungkin mereka menikmati bahwa assalamualaikum itu begitu indah dan nyaman, damai sekali kalau diucapkan. Tidak terasa mau di kantor pun enak, mau di luar kantor enak, dimanapun assalamualaikum. Bahkan sampai surga. Identitas assalam ini sampai surga. Al-Quran mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian dalam surga bisalam dengan aman dan ucapan aman. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Bisalamin artinya dengan aman dan dengan ucapan salam. Orang dalam surga itu saling sapa itu dengan assalamualaikum. Karena dia teringat. Jadi begitu banyak ibadah-ibadah kemanusiaan yang ada di dunia ini masih kemudian menjadi identitas nanti di alam akhirat. Contohnya apa? Contohnya saling mengingat teman dan mendoakan. Dalam sebuah hadis dijelaskan di antara doa yang dikabulkan oleh Allah dan tidak ditolak itu doaul akhi li akhihi fi zahril ghaib. Doa kita kepada sahabat kita atau teman kita dalam keadaan kita sendiri mendoakannya. Teman itu tidak tahu didoakan tapi kita mendoakannya. Kita mengingat dia di dunia. Hal ini juga kemudian kata Rasulullah SAW, perbanyaklah sahabat-sahabat kalian orang baik, karena kalian nanti akan dicari oleh sahabat kalian itu di akhirat. Dicari kita. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang alim, itu nanti dicari kita. Ya Allah, di dunia saya punya sahabat namanya ini, Salim, namanya Iwan, namanya Budi, namanya siapa? Misalnya. Saya belum bertemu ya Allah. Saya sering duduk bersama di majelis di Masjid Unram misalnya, atau sering tadarusan Al-Quran bersama-sama, sering kami silaturahim. Kok saya tidak ketemu ya Allah? Allah perintahkan malaikat cari nama orang itu, lihat KTP-nya, nomor NIK-nya berapa, pertemukan. Nah, ini. Sehingga kita bertemu dan kemudian tidak dipisahkan. Kenapa? Karena yang memberikan syafaat di akhirat itu dua. Pertama Nabi namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma artinya pertolongan yang menyeluruh. Nabi mendoakan dalam hadis qudsi dijelaskan, ya Muhammad qum, berdiri Muhammad. Sal washfa'tu syafa', sal tu'ta washfa'tu syafa'. Minta Muhammad, kamu minta apa saya kasih, kata Allah. Washfa'tu syafa', kamu ingin tolong siapa, saya akan beri pertolongan kepada orang yang kamu minta itu. Yang kedua adalah syafaatul ummah. Umat bisa mensyafaati orang lain. Dalam hadis yang lain dijelaskan orang menghafal Quran bisa mensyafaati keluarganya. Orang muazzin 7 tahun berturut-turut tanpa dia minta gaji bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Minta gaji bukan berarti tidak boleh terima gaji, boleh, tapi dia tidak mengharap itu lillahi ta'ala. Kalau dikasih alhamdulillah.
Dia bara cerita namun dia mandeng gaji. Dia ngagolan ngebang. Konte ongkat ngebang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Konte ongkat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Dia mandeng gaji niki. Oh, mandeng gaji je belo agol. Salatu khairum minan naum. Sedih suara. Ini dia tidak mengharapkan itu. Kemudian orang mati syahid bisa memberikan syafaat. Seorang dosen mengajar dan meninggal dalam keadaan mengajar itu mati syahid. Bisa lihat 70 orang mati syahid kata Imam As-Suyuti berdasarkan hadis Nabi. Mahasiswa meninggal dunia dalam keadaan kuliah juga mati syahid. Nabi SAW dalam hadis saya mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, ilmu apa saja. Bukan hanya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa saja. Di fakultas mana saja di UNRAM. Kemudian dia meninggal dunia, maka dia termasuk fi sabilillah, disamakan dengan syahid. Tapi begitu juga orang yang bersahabat sama orang jahat juga dicari nanti. Sama sahabat yang jahat itu, dia tidak mau sendirian. Assalam, kembali pada konteks assalam, bahwa salam identitas keagamaan dan bisa menjadi identitas kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah. Rahmat itu kata Imam Abu Syaraf An-Nawawi mengatakan rahmat itu ada dua, ada bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Rahmat Allah yang bersifat umum seperti udara untuk kita bernapas. Allah tidak pisahkan antara manusia, binatang dan yang lainnya. Tidak kemudian Allah membedakan yang muslim non muslim. Semua dapat rahmat yang umum. Sinar matahari, air untuk kita minum, semua diberikan oleh Allah. Makan, minum, semua dapat. Sandang pangan, pakaian, semua dapat. Tapi ada rahmat khusus. Al-Quran menjelaskan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah yang khusus itu diberikan juga kepada orang yang khusus. Siapa al-muhsinin? Siapa muhsinin itu? Hadis Jibril pada hadis kedua di dalam hadis kedua di dalam Arba'in Nawawi menjelaskan apa itu ihsan. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW setelah bertanya tentang Islam, iman, apa itu ihsan? Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu merasakan hadirnya Allah, maka yakinlah bahwa Allah hadir di hadapanmu. Inilah ihsan. Dalam konteks ini ada rahmat khusus yang diberikan bagi orang-orang yang merasakan kehadiran Allah. Ketika dia bersedekah bukan untuk dipuji, dia bersedekah bukan untuk dicatat orang, dia bersedekah bukan karena malu sama orang lain, tapi dia bersedekah karena ingin menjadi perpanjangan tangan Allah kepada orang lain, ingin menjadi keran buat orang lain. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan Allah itu lihat kita, kemudian kita memberi. Ketika kita silaturahim, tergerak hati kita mendatangi sahabat kita silaturahim karena seakan Allah melihat kita, bahwa Allah menyuruh kita datang silaturahim. Ketika kita hadir kumpul di sini juga merasa bahwa Allah lihat kita. Juga itu namanya ihsan. Baik salat, puasa dan sebagainya. Maka orang yang muhsinin dia merasakan hadirnya Allah di hadapannya. Nah, orang yang merasakan beribadah kemudian merasakan hadirnya Allah depan kita, ini muhsin. Dia akan diberikan nikmat yang berbeda dengan orang lain. Karena nikmat yang dirasakan oleh orang muslim itu berbeda dengan nikmat yang dirasakan oleh orang mukmin. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang muhsin berbeda yang dirasakan dengan orang mukmin. Jadi punya tingkat rasa. Air putih ini kalau diminum oleh orang muslim mungkin terasa segar biasa saja. Tapi kalau minum oleh orang mukmin, dia akan bertanya, ya Allah, saya banyak dosa kok masih dikasih rizki. Kalau orang muhsin, mungkin dia malu minum, ya Allah, hari ini saya terlambat sholat
Asar, ya Allah, saya mungkin belum pantas minum. Saya mau istighfar dulu. Dia istighfar dulu, baru dia merasa berhak meminumnya. Ini kan rasa tingkatan, di mana ada rasa muraqabah pada dirinya. Sehingga kalau dalam hadis dinyatakan Nabi pernah makan dengan 3 jari. Bukan hanya karena dalam hadis itu beliau memakan anggur ataupun kurma ataupun roti, tetapi dalam pemaknaan lain bahwa Nabi mengajarkan ada kontrol batin, di mana seseorang bisa merasakan hadirnya Allah sehingga merasa kurang pantas menerima rezeki itu sampai dia beristighfar kepada Allah. Dan sebelum makan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kasih kita baik kita berdosa, Allah kasih kita padahal kita belum tobat, Allah kasih kita padahal tadi terlambat sholat, Allah kasih kita padahal kita durhaka sama orang tua, Allah kasih kita padahal puasa belum kita, puasa yang kemarin itu ada bolong-bolong belum kita ganti, ada sholat kita khusyuk, ada begitu banyak kekurangan kita, tapi Allah selalu persembahkan nikmat-nikmatnya. Kalau kita sudah bisa merasakan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya mungkin setiap orang akan banyak puasa Senin Kemis. Itulah melatar belakangi amaliyah seseorang orang yang soleh, yang dia tidak, kalau kata Nabi, waktu ditanya Nabi bagaimana cara orang makan, Nabi mengatakan kamu makan saja setengahnya, cukup untuk kamu bangun sholat, untuk kamu bangun ibadah. Ini dalam pandangan yang ini kan sangat dalam sekali pesannya. Rahmat bagi orang-orang muhsinin. Sehingga dalam konteks syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur maka aku tambah nikmat. Apakah jumlah materinya bertambah? Tidak. Apakah kemudian pegawai dengan golongan sekian karena banyak bersyukur kemudian gajinya bertambah? Tidak. Keputusan gaji kan kalau nggak salah diatur dalam aturan Menteri Keuangan, ya, sesuai dengan kemampuan negara. Tetapi apakah mana syukur di sini bertambah rezeki secara materi? Tidak. Tetapi bermakna syukur di sini bertambahnya rasa daripada materi itu terhadap kita. Air putih ini bisa terasa lebih nikmat daripada Sprite, bisa lebih nikmat daripada Coca-Cola, bisa lebih nikmat daripada minuman apa saja kalau disertai dengan syukur. Sehingga Nabi kan sunnahkan kalau minum itu lihat beningnya air, rasakan masuk ke dalam tenggorokan, rasakan kemudian dia nyebar dalam pori-pori kita. Dan itu terasa. Begitu juga kalau kita keluar rumah, naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim, merasa kita dijalankan oleh Allah. Bukan mesin pesawat yang jalankan kita, bukan mesin roda atau mesin kendaraan, bukan, tapi Allah yang jalankan kita. Nah, kalau sudah seperti inilah muhsin. Dia akan merasakan sekecil apapun nikmat Allah, dia akan merasa luar biasa di hadapannya sehingga ada rasa syukur. Kalau kita lihat nikmat Allah, rahmat Allah dari atas sampai mata kaki semua rahmat Allah. Kita lihat rambut adalah rahmat Allah. Begitu lihat orang botak, terasa rambut ini adalah rahmat. Mohon maaf, saya tidak menyinggung kalau ada yang botak di sini. Kata orang botak itu ada 4 macam. Kalau botaknya di depan tandanya pinter. Kalau botaknya di tengah botak warisan, ini keturunan. Kalau botak di belakang kuat tidur, rambutnya ketinggalan di bantal. Kalau semua botak, botak musibah ini. Turun lagi ke bawah, Allah kasih kita alis untuk menghadang debu mengenai bola mata kita. Belum hanya cukup dengan itu, dikasih kita penjaga lagi, ya, rambut yang tumbuh di kelopak mata kita, ada pelopak mata kita. Mata tidak hanya untuk melihat, tapi mata adalah suatu keindahan. Ada putih, ada hitam. Putih semua menakutkan, hitam semua gelap dunia ini. Luar biasa. Bahkan orang bisa berbicara dengan mata, pandangan mata. Kita tahu orang marah, orang senang, orang apapun dari mata. Luar biasa. Hidung juga begitu. Kalau kita dengar qori itu ngajinya bagus sekali, itu bukan karena pita suara saja, tapi juga karena Allah kasih hidung. Ini saya tidak pernah baca. Saya belajar biologi, belajar IPA dari SD, sanawiyah, aliyah, baca-baca buku. Kok fungsi hidung tidak ada membaguskan suara? Hanya untuk mencium, membedakan aroma ini, aroma itu. Mestinya juga ada untuk membaguskan suara. Coba kalau kita tes,
Kalau kita baca Al-Quran, hidung ditutup, pasti nggak jelas suaranya. Ya. Sadaqallahul azim. Itu kan, bereng, langsung ngeho dia. Ya. Baguskan suara. Ke bawah lagi Allah kasih kumis. Ya. Ada kumis. Kemudian kumis ini juga harus dirapikan. Nabi selalu merapikan kumis. Allah kasih bibir, kasih gigi, kasih jenggot. Jenggot ini adalah identitas kita sebagai laki-laki. Dalam mazhab Syafi'i boleh dicukur, boleh dicabut, makruh. Dirapikan, sunnah dirapikan. Kalau mengikuti hadis Abdullah bin Umar, itu disunatkan kita itu berjenggot itu 1 genggam, minimal 1 genggam. Bahkan penelitian baru kalau saya tidak khilaf, katanya jenggot itu adalah pertanda kuatnya libido seseorang katanya. Makanya orang Arab itu kan jenggot. Berjenggot ya. Itu disunatkan kita merapikan. Nabi dalam hadis di kitab Subul Salam itu beliau sambil iktikaf pun sambil disisirin oleh Siti Aisyah jenggotnya, kemudian dikasih minyak. Kadang-kadang orang mau mengerjakan sunnah tapi sunnah merapikan dihilangkan, dibiarkan jenggot ke sana kemari, sekejok Praja, sekejok Kampenan, sekejok Mataram, macam lain kan? Padahal mestinya disunat untuk dirapikan supaya kelihatan indah, pandangan kelihatan indah. Ada pendapat dalam mazhab Hanafi memang jenggot enggak makruh dia dicukur sebagainya, tapi itu hanya pendapat dari satu pandangan mazhab saja. Ya. Tapi bukan berarti kemudian jenggot itu adalah Islam, tidak. Artinya orang tidak berjenggot kurang Islamnya, ya tidak. Ya. Karena itu adalah identitas kita sebagai laki-laki. Nah ini adalah rahmat Allah SWT. Tangan, coba kalau kita lihat tangan, yang kanan maju, kiri pasti mundur, kiri maju, kemudian yang kanan mundur, kaki juga begitu. Tidak ada dua-duanya maju. Tidak ada. Luar biasa keseimbangan kita. Ini adalah rahmat Allah yang sangat-sangat luar biasa pada diri kita. Belum lagi rahmat yang diberikan dalam hati kita, rasa tenang, rasa pikiran kita bersih dan lain sebagainya. Ini rahmat kita dapat dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berkah. Berkah Allah. Apa itu berkah? Dalam Al-Quran banyak kata-kata barakah, itu banyak. Kata mubarakan ada. Inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, berkah di atas berkah. Di awal surat Al-Isra Allah menjelaskan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, berkah juga artinya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau satu penduduk negeri atau satu rumah, satu kaum, satu komunitas, apalagi satu bangsa beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Saya akan turunkan berkah. Imam Hasan Basri mengatakan ini dalil bahwa hujan itu berkah. Hujan itu adalah berkah. Kalau kata Imam As-Suyuti, Abu Bakar Abdurrahman As-Suyuti mengatakan, apa itu barakah? Barakah adalah al-faidul ilahil khair, satu tambahan karunia di dalam karunia. Kita diberikan air putih, tapi dalam air putih ini kalau jadi berkah, dia bisa menjadi penghilang dari penyakit kita. Dia bisa menjadi energi positif dalam diri kita. Tapi kalau Allah cabut keberkahannya, maka dia tidak mampu menghilangkan penyakit dalam tubuh kita, tidak juga mampu menjadi penambah energi positif dalam diri kita. Makanya air Zam-Zam itu saking berkahnya, Nabi mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu akan mendatangkan manfaat sesuai dengan yang dihajatkan oleh peminumnya. Kalau minum air Zam-Zam dengan niat sehat, sehat. Kalau minum Zam-Zam dengan niat hilangkan penyakit, hilang penyakitnya. Bahkan Imam Suyuti 4 tahun belajar di Mekah, berangkat dari Mesir, beliau ditanya, apa rahasia anda begitu cerdas dan jenius? Mengatakan, setiap hari saya minum Zam-Zam agar saya cerdas dan jenius. Karena dia berkah, air yang berkah, air Zam-Zam, diberkahi. Begitu juga air ini bisa kita jadikan berkah senilai Zam-Zam, bisa. Awali dengan mengucapkan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah, maka air akan jadi berkah. Kenapa? Karena diawali dengan rasa syukur yang mendalam. Ibaratnya kalau kita mau taruh sesuatu itu
tempatnya itu kita bersihkan. Jadi sebelum air ini masuk ke kita udah bersihkan dulu ini dengan istighfar atau dengan syukur kepada Allah SWT. Barokah. Kalau secara barokah itu apa? Secara bahasa, barokah itu diambil dari kata apa? Ya. Fiqhul lughahnya, dari tinjauan fikih bahasanya, kata barokah diambil dari kata barakal ibilu au yabruku idza qama au qa'ada au nama alaih. Barokah artinya diambil dari kata onta yang diam, kemudian duduk dan nikmat dia tidur di tempat itu. Sehingga kalau bahasa Arabnya kandang onta itu mabrakul ibil. Tempat onta itu apa? Kandang onta begitu. Mabrakul ibil. Artinya apa? Onta itu jinak di tempat itu. Jadi kalau sesuatu harta yang berkah dia jinak pada pemiliknya, tidak dia pecat B. Sehingga kan sering kita mendengar dulu ceritanya ada tuan tanah punya 50 hektar. Sekarang kemana harta yang itu? Hilang. Dulu kita dengar ada pengusaha luar biasa, heler rendong 4 tolas katanya. Punya bis, punya peri, sekarang hilang. Kemana dia? Bisa saja kurang barokah. Tapi ada orang-orang yang bertahan dalam posisi berkah itu. Hartanya tetap, anak-anak yang dilahirkan kemudian jadi orang luar biasa. Nah, harta yang berkah ini menjadikan rumah biasa menjadi luar biasa. Rumah itu biasa, tidak lantai 4, tidak dihuni oleh polpos 4 deret, ya, Fortuner 4, tidak. Rumah biasa, tapi karena berkah rumah itu sehingga melahirkan menjadi orang-orang luar biasa. Sebelah kanan kiri saya ini contohnya Bapak Rektor. Contohnya, mohon maaf, saya mau cerita tahadus minimah tentang mami beliau, Mami Haji Lal Muslimun. Saya sering pengajian di banyak tempat di Lombok Tengah. Mami beliau itu jalan kaki ke tempat pengajian padahal sudah tua. Dari muda seperti adik-adik saya yang mahasiswa itu tidak pernah batal wudunya beliau. Saya dengar langsung dari putra-putri beliau dan orang-orang sekitar di sana. Wudu tidak pernah batal, sholat malam tidak pernah pun absen. Tempat-tempat pengajian tuan guru tetap dihadir. Jalan kaki. Bahkan dia pernah sapa, Mami, napiaran kalau pelunggu sungkan, dek paksaan itu, nah sampunan paksaan. Ah, ibu sehat, nih bijeng. Saya bilang gitu. Pelunggu bisa pertakenan, perjelas sama beliau. Sehingga berkah, anak-anak jadi berkah. Okay. Karena orang tua ketika mensyukuri banyak nikmat, kemudian berkah padanya, bisa menjadi saldo keberkahan yang nanti akan diambil oleh anak-anaknya. Itu doa Nabi Ibrahim, Nabi Yakub menjelaskan itu di pertengahan surat Al-Baqarah. Keberkahan itu akan bisa diwarisi, keberkahan itu. Kebarokah, bubarokah. Sehingga berkah maknanya adalah jinak. Berkah itu artinya jinak. Dia diam. Majelis ini berkah, maka akan terasa nikmat. Kemudian rizki walaupun tidak sebanyak diterima oleh orang lain, tetapi kalau berkah akan jinak nikmat itu pada diri kita. Bahkan dia menjadi imunitas, punya kekuatan imunitas pada diri kita. Air ini kalau berkah, dia bisa mencegah penyakit, bahkan mengurangi penyakit, bahkan menghilangkan penyakit karena keberkahannya itu yang diberikan, saripatinya lah. Kalau orang ngambil sagu itu kan ada dua, begitu sagu disaring itu ampasnya dibuang, airnya dibuang, ada yang ngendap, itulah sagu dan itulah berkah itu. Nah, yang tinggal pada diri kita inilah berkahnya. Minum air ini kan kebuang menjadi air seni, yang tinggal itu menjadi apa? Kalau dia berkah menjadi energi positif pada diri kita. Sehingga makan kita selalu baca bismillah, akhiri dengan hamdalah, minum, berpakaian dan sebagainya. Sehingga Nabi mengajarkan pakai pakaian baru doanya begini, pakaian lama doanya begini, buka pun demikian, semua agar semua jadi barokah. Sehingga saya akhiri dengan sebuah kisah inspiratif. Dulu di zaman Bani Israel ada orang selalu minta harta yang berkah. Diujilah oleh Allah, dia dititipi uang emas tapi tidak ada berkah, dia tolak uang emas itu. Kemudian dikirimi lagi uang logam, uang dirham, itu uang logam perak. Tapi dikasih tahu ini ada berkahnya, dia terima. Hanya 2 dirham. Namun mungkin sekitar 5.000 2 dirham itu. Dia pergi ke pasar, dapat beli ikan, dapat 2. Kalau ngambil uang emas sekarung itu mungkin sama kapal peri bisa dibeli. Tapi mungkin karena ada berkah,
bilang malam datang perampok, datang maling. Okay? Dia tidak tenang tidur, tidak tenang makan, tidak tenang hidup. 2 dirham, seukuran 5.000 uang sekarang itu dibeli ikan. Mungkin dapat ikan tongkol atau apa zaman itu, pulang suruh istrinya, "Dek, kamu masakin itu untuk makan siang." Begitu kan dibersihkan di perutnya itu keluar permata. Bersihkan lagi keluar permata. Penguasa pada zaman itu ingin sekali pada permata seperti itu. Dicari ke pelosok negeri, tidak ada kecuali orang itu. Ditanya oleh raja, "Hai Pak Tua, berapa kamu hargakan permata itu?" "Saya ingin sekali." "Tuan Raja, kalau Anda ingin silahkan ambil jadi hadiah. Saya tidak membutuhkannya. Saya hanya butuh makan minum sehari untuk saya ibadah, itu saja." Oh, seperti itu. Kalau begitu dipanggilkan Menteri Agraria, "Ukur berapa tanah yang dia mau ini, ukurkan," katanya. Dikasih pecatu dia, dikasih dia tanah sawah berapa hektar, kebun ladang dikasih sebagai balasan dari 2 dirham yang berkah itu. Enggak lawan namun tu beli empat, beli manuk bertak empat, ndak teteh lu boyak jul sangar permata ni kali ni kan ke. Nikilah sebagai penutup majelis kita disunatkan setiap apa yang diberikan oleh Allah kita doakan dia berkah. Hari ini besok kita bisa beli kopi, doakan berkah. Dapat beli pakaian, doakan berkah. Hari ini kita duduk di sini, doakan jadi majelisnya berkah. Apapun dalam aktivitas selalu doakan berkah supaya yang pergi itu adalah yang tidak baik, yang tertinggal itu adalah yang baik. Wantah niki atur tiang, mudah-mudahan ada manfaat dan barakah untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum nafsi bi taqwallah. Dan mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi asma'ina wa af'alina wa quwwatina wa niyatina wa harakatina wa af'alina. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. Ya Allah, kami mohon karunia keberkahan malam ini dan keberkahan malam-malam berikutnya, dan kami berlindung ya Allah dari keburukan malam ini dan keburukan malam-malam berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.